Ya. Sudah kelihatan belum ya? Izin Pak, sudah Pak. Ya. Oke, hari ini kita melakukan pertemuan yang keempat, yaitu metode pengumpulan data. Jadi tentunya kan di dalam penelitian itu kan ada melakukan pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data yang benar tuh yang gimana gitu, ya? Karena data itu ya adalah bahan untuk ini, untuk melakukan penelitian. Nah, di sini kita lihat dalam bagian ini dikemukakan antara lain populasi, ya, populasi itu sampelnya itu. Jadi kalau sampel tuh namanya orang, 1-2 orang, tapi kalau populasi jumlah punya, ya, jumlah penduduk Indonesia. Nah, dan cara pemilihannya gimana? Ukuran sampel, ya, variabel dan instrumen yang akan digunakan. Jika menggunakan data sekunder atau primer yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu, hal tersebut juga dikemukakan. Jadi bagaimana mencari data, ya? Jadi data itu kan macam-macam, data primer, data sekunder. Ya. Jadi kalau primer tidak detail, kalau sekunder detail, atau kemudian juga banyak lah istilahnya sekunder seharusnya lengkap namanya, ya. Nah, tadi metode pengumpulan data. Jadi data tuh ya macam-macam. Jadi kalian nanti belajar data apa aja. Nah, kemudian metode analisis. Sekarang kalau udah data dikumpulkan, kemudian diproses, ya, diproses menjadi suatu peta atau dan sebagai apa, grafik dan sebagainya. Terus bagaimana dianalisisnya? Ya, banyak sekali metode yang digunakan berdasar pengalaman. Sering digunakan metode analisis statistika. Jadi analisis dengan statistik. Waktu kemarin udah yang ngajar statistik siapa ya? Hafiz. Halo. Yang ngajar statistik siapa tuh kemarin? Izin Pak Akbar, Pak. Pak Nuryadi, Pak Akbar sama Pak Rista, Pak. Kalau Pak Nuryadi buat statistik ininya, Pak, dan dasarnya. Oke. Itu merupakan perhitungan matematis untuk melihat kecenderungan suatu objek penelitian. Artinya kita dengan analisis sudah dilakukan seperti dianalisis karena ada hubungan, ya, korelasi, ya, atau regresinya gimana dan sebagainya. Itu kita bisa lihat jadi bagaimana caranya menganalisis suatu permasalahan. Lucunya dari variabel yang diteliti dapat juga digunakan metode analisis multivariat. Maksudnya multivariat itu multivariabel gitu, ya, yang menghubung-hubungkan proses antara berbagai variabel. Jadi karena variabel yang banyak kan biasanya kalau persamaannya multiregresi, ya, multiregresi. Karena kalau hanya tunggu sebentar, bunyi terus ya Pak Ani. Apa sih yang bunyinya deh? Oke. Ditinjau variabel yang diteliti dapat juga, ya. Kemudian bentuk pengamatan. Dengan memperhatikan perbedaan cara pengamatan atau bentuk observasi yang dilakukan, penelitian dapat dibedakan dalam kelompok sebagai berikut, ya. Jadi eksperimen yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen alamiah. Jadi kalau eksperimen laboratorium, ya, kita melakukan suatu penelitian, melakukan datanya itu dari laboratorium. Dan eksperimen alamiah, kalau alamiah tuh biasanya ya studi literatur dan sebagainya. Kemudian penelitian survei, kalau survei biasanya di lapangan, ya, kayak hal-hal yang data yang di lapangan. Kemudian penelitian partisipasi, ya, partisipasi semuanya luas ya artinya, ya. Terus kemudian penelitian kepustakaan. Nah, penelitian kepustakaan ini adalah tinjauan, jadi namanya peneliti-peneliti dari, kalian bisa lihat
Kalau biasanya kalau membuat suatu penelitian ya, kita harus ada tinjauan pustaka. Jadi maunya kita mau meneliti suatu apa namanya tentang tanaman jagung di Manado namanya ya. Nah, sekarang kita melihat kita melakukan perpustakaan atau tinjauan pustakaan, tinjau pustaka namanya penelitian lain yang mengenai tanaman jagung tapi di tempat lain namanya. Terus dengan juga metodenya dan sebagainya itu. Nah, itu merupakan bentuk pengamatan hasil penelitian orang lain, gitu ya. Jadi ada berapa tuh, ada 4 ya. Kemudian yang maksud dengan eksperimen tadi kan ya, tadi kan maksud dengan eksperimen ya. Apa maksud eksperimen? Pada dasarnya eksperimen dilakukan untuk mempelajari bagaimana melakukan sebuah perlakuan atau lebih terhadap variabel respon yang diperhatikan. Jadi biasanya kalau dengan multi regresi ya, variabel 1 dirubah terus ya. Terus variabel 2 tetap ya. Kemudian atau sebaliknya variabel 1 ya itu tetap berubah, variabel 2 tetap atau sebaliknya lah ya. Itu nanti hasilnya bagaimana. Jadi itu melakukan eksperimen namanya. Ya. Yang eksperimen laboratorium maupun eksperimen alamiah. Terus misal pengaruh unsur silikon terhadap besi, cor, kelabu, ya. Terus bagaimana? Terus melakukan ini lagi pengaruh pupuk atau obat tertentu pada hasil padi. Jadi ini namanya eksperimen, ya. Jadi kan sesuatu yang kita tidak tahu hasilnya. Jadi kita melakukan, namanya misalnya pengaruh unsur silikon terhadap besi, cor, ternyata besi, cor, kelabu lebih kuat gitu ya. Nah, itu dilakukan di laboratorium namanya. Pengaruh pupuk atau obat tertentu pada hasil padi. Ya, pupuk ya macam-macam. Kalau pupuk A, maksudnya hasil padi, hasil produksi padinya gimana? Pupuk B, ya terus dilakukan. Nah, itu namanya eksperimen, ya, alami maupun laboratorium. Dan pengaruh penggunaan ganja terhadap masyarakat. Nah, kalau rumah makan Padang biasanya ya, kalau kalian minum itu mesti ada sedikit ada ganjanya ya, air tehnya itu ya. Jadi katanya nggak tahu, saya jelas tapi dengan jumlah sedikit itu baik, tapi kalau udah berlebihan ya kita jadi fly gitu ya. Ganja terhadap masyarakat alami bagaimana dan ganja addiction on dan sebagainya. Oke. Tadi sampai situ ada yang bertanya nggak? Ada ya. Ini nanti belum Pak. Belum ya. Kemudian penelitian survei ya. Biasanya biayanya besar nih. Jadi kalau kamu tingkat S1 itu nggak usah lah ya. Kalau doktor itu bisa mahal ya. Kita harus maksudnya ingin tahu penelitian survei selalu dikaitkan dengan sampel sehingga penelitian survei juga disebut juga sampel survei. Ya. Jadi sampel didapatkan di mana? Ya di lapangan, kemudian dibawa ke laboratorium atau biasanya kalau penelitian survei begitu. Ya. Kalau kita maunya lihat hujan es gimana gitu ya. Terus kita ambil sampelnya, terus hujan asam gimana dan sebagainya. Di polusi udara atau polutan itu biasanya diambil. Misalnya untuk mempelajari kadar pencemaran sungai, itu satu yang disebut dengan penelitian survei ya, dengan sampel. Jadi air sungai itu kita ambil, kemudian pelajari kita di mana? Di laboratorium. Nah, itu untuk mengetahui tentang air sungai itu kan macam-macam ya. Nah, ada besinya, ada aluminiumnya, mungkin ada besi, ada zat-zat yang lain dan sebagainya. Kemudian ada ini perilaku penyimpangan seksual pada mahasiswa. Diambil sampel yang selalu merupakan bagian yang sangat kecil. Ya. Kecil dari air sungai dan para mahasiswa yang ingin dipelajari. Oh, ini dua objek ya. Nah, ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nih ya. Nah,
Ya, ini ada 2 objek aja yang masuk di sini. Pokoknya apa perilaku penyimpangan seksual mahasiswa ya, anak-anak kan ada mahasiswa tahu-tahu hamil dan sebagainya. Itu kan termasuk juga perilaku penyimpangan seksual ya. Kita tahu masih mahasiswa tapi melakukan hal-hal yang tidak ini. Kira-kira begitu ya. Nggak selesai. Jadi ini mengenai metode penelitian, tapi subbabnya adalah tadi ya mengenai pengumpulan data, metode analisis ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Biasanya nanti kalau pengumpulan data tuh kalian mengalami masalah biasanya ya. Nah, masalahnya kan namanya data itu kan di BMKG pusat ya, atau juga kalian bisa dari data internet dan sebagainya. Contohnya namanya data curah hujan untuk daerah Jawa Timur ya, mau nggak mau kan sana. Nah, biasanya kalian nanti membutuhkan surat dari Kaprodi ya untuk bisa melakukan pengumpulan data. Di kita memang masih ini ya, masih apa artinya? Dulu ya karena yang dulu-dulu ya ketakutan kalau data itu diambil sama orang terus digunakan ya dengan tidak bertanggung jawab. Ya sebenarnya ya sekarang data terbuka lebar ya. Jadi mungkin biasanya itu yang tidak boleh lah data-data origin ya atau primer ya. Nah ini nanti kalian mengumpulkan data. Kemudian mengenai metode analisis ya kalian nanti bisa belajar dari apa namanya dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Lebih mudah menganalisisnya. Ya. Nah, biasanya dengan melakukan ya metode analisis statistika kan namanya dengan namanya ya, nah, ini dulu intinya dari variabel yang tidak juga digunakan dalam multivariat. Ya, tadi ya analisis yang variabel bebas adalah X. Bebasnya